Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Pendragon, tapi kayaknya bakal pendek durasinya. Bagi yang mau lihat part sebelumnya bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir di mana Eren dan rombongannya menerima tes dari Talon untuk membunuh beberapa monster. Mereka dapat dengan mudah melakukan tes itu, tapi konsentrasi Eren terganggu saat melihat para warga Sisuk yang dijadikan budak. Padahal saat keluarga Valte masih ada, keadaan di tempat ini jauh lebih baik. Eren pun memutuskan untuk pergi menyendiri. Dia menghampiri reruntuhan bekas tempat tinggalnya dulu, yaitu kediaman keluarga Valte. Eren merasa sangat bersedih melihat keadaan yang sekarang. Lalu datanglah Soul yang menghampiri Eren. Sontak Eren pun terkejut dengan kehadiran Soul yang mendadak. Soul lalu menjelaskan bahwa dirinya merasa khawatir terhadap Eren. Semenjak mereka sampai di Sisuk, Eren selalu bertingkah aneh. Soul berkata bahwa dia mengetahuinya karena mereka telah melakukan kontrak jiwa. Eren pun hanya terdiam mendengar perkataan dari Soul. Lalu Eren pun menghampiri beberapa batu nisan. Soul berkata, apakah ini adalah makam dari keluarganya? Eren lalu menjelaskan bahwa makam ini adalah makam ayahnya, Grey Valte, kakaknya Red Valte, dan ibunya Sina Valte. Eren berkata lagi, tapi semenjak keluarganya dituduh melakukan pengkhianatan, maka tidak mungkin makam ini dibuat oleh Talon. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang telah membuat makam ini. Lalu datanglah seorang pria mendekati mereka. Awalnya Eren berpikir bahwa pria itu adalah penduduk biasa. Namun setelah mengingatnya lagi, Eren menyadari bahwa pria itu adalah pelayan keluarga Valte, yaitu Sir Ramelda. Sir Ramelda lalu berkata, apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka akan menertawakan keluarga Valte yang telah dicap sebagai pengkhianat? Sir Ramelda lalu berkata bahwa tuduhan itu tidak benar karena dia sudah bekerja sangat lama dengan mereka. Bahkan sampai saat terakhirnya, Grey Valte tidak berubah. Sontak Eren yang mendengar perkataan Ramelda pun hanya bisa terdiam. Eren lalu berkata bahwa dia mendengar bahwa Grey Valte adalah pejuang terhormat yang melindungi para warganya. Eren menambahkan bahwa dia tidak percaya kalau keluarga Valte adalah pengkhianat. Itu adalah kesalahan. Si Ramelda yang mendengar perkataan Eren pun berterima kasih sambil menangis. Eren lalu bertanya, apakah Ramelda yang membuat makam ini? Ramelda pun membenarkannya, dia ingin memberikan pemakaman yang layak bagi mereka. Ramelda lalu menceritakan semua kebaikan dari keluarga Valte yang suka membantu. Lalu Ramelda berkata bahwa semuanya berubah saat putra mereka, Red Valte, pergi ke kediaman Brescia untuk menghantarkan surat pada mereka. Sontak Eren yang mendengar itu pun terkejut, karena seharusnya dialah yang mengirim surat itu. Eren lalu bertanya kepada Sir Ramelda, bukankah yang mengirim surat itu adalah Raven Valte? Ramelda yang mendengar pertanyaan Eren pun menjadi kebingungan karena dia tidak mengenal Raven Valte. Eren pun sontak panik dan berkata bahwa Raven Valte adalah anak kedua dari keluarga Valte. Tidak mungkin Sir Ramelda tidak mengenalnya. Sambil kebingungan, Sir Ramelda berkata bahwa keluarga Valte tidak memiliki anak kedua. Mereka hanya memiliki 3 anggota keluarga. Eren pun sontak menjadi kebingungan. Eren pun menjadi sangat shock setelah mendengarnya karena dia tidak ada di dunia ini. Eren lalu mengingat tujuannya yang sangat keras untuk membangkitkan keluarganya. Namun sekarang malah dia tidak eksis di dunia ini. Eren pun menjadi stres memikirkan hal ini dan dia pun terjatuh karena pusing. Soul pun mencoba menenangkan Eren dan sementara Sir Ramelda pergi meninggalkan mereka berdua. Dan ternyata Elkin melihat kejadian itu dan dia pun sangat terkejut. Sontak Eren lalu menangis di dalam pelukan Soul. Sin lalu berpindah ke tempat rombongan si putri Brescia, Shopee. Dia masih kesal dengan perilaku yang ia dapat dari rombongan Eren. Dia berencana untuk membalas perbuatan mereka. Pengawalnya lalu meminta si Shopee untuk tidak keras-keras. Si Shopee lalu marah-marah. Dia berkata bahwa ayahnya pasti akan menuruti semua kemauannya. Ternyata dari atas mereka terdapat Komandan Baltai yang sedang mengawasi mereka. Komandan Baltai akan melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Shin lalu berpindah di kediaman keluarga Brescia, di mana terdapat banyak monster yang menyerang mereka. Dengan mudah, Ksatria Fillmore memenggal kepala salah satu monster. Dia juga dapat memberantas monster-monster yang lain. Namun, alangkah terkejutnya dia saat melihat monster yang ia penggal tadi masih bisa bergerak dan mencoba menyerangnya. Tuan Fillmore pun tidak tinggal diam. Dia menebas monster itu lagi menjadi 2 bagian. Dia bingung bagaimana monster itu bisa bergerak tanpa adanya kepala. Dia tambah terkejut lagi setelah melihat kepala monster yang tadi masih bisa bergerak. Lalu muncul tanda aneh di monster itu yang tiba-tiba menyala. Tapi Tuan Fillmore buru-buru menginjak kepala monster itu sampai benyek.
Dia pun segera masuk ke dalam untuk melihat kondisi. Saat di dalam, Tuan Fillmore pun mencari keberadaan dari putri beban, yaitu Putri Sophie. Namun dia sangat terkejut setelah melihat Komandan Baltai yang berada di sana. Dan terlebih lagi, Komandan Baltai sedang menyandera beban hidup, yaitu Putri Sophie. Baltai akan mengancam memenggal kepala si Sophie kalau si Fillmore bergerak macam-macam. Tuan Fillmore pun sangat kebingungan karena penjaga pribadi Putri Sophie dipilih oleh dirinya langsung. Tapi sekarang mereka malah turu. Tuan Fillmore pun lalu bertanya apa yang diinginkan oleh Komandan Baltai. Apakah itu uang? Si Baltai berkata bahwa ini semua untuk rencana masa depan. Lagi-lagi teka-teki. Namun Baltai enggan memberitahunya lagi karena dia menganggap mereka hanyalah kroco. Baltai lalu berkata lagi bahwa dia akan menggunakan si Fillmore dan Putri Sophie untuk membunuh seseorang yang ia inginkan tanpa mengotori tangannya. Tuan Fillmore lalu berkata bahwa dia tidak peduli apa yang akan terjadi padanya, tapi dia memohon untuk melepaskan si Sophie. Dengan bangkainya, si Baltai menyuruh si Fillmore untuk mencongkel kedua bola matanya. Sontak Tuan Fillmore pun sangat terkejut. Baltai melanjutkan, jika dia tidak cepat melakukannya, maka ia akan mengambil mata milik Sophie. Namun, tiba-tiba Baltai sangat terkejut, karena tanpa ragu sedikit pun, Tuan Fillmore mencongkel matanya sendiri demi si beban. Komandan Baltai pun lalu tertawa sangat puas. Dia memuji Tuan Fillmore yang sangat loyal kepada keluarga beban. Namun sambil tersenyum, Baltai berkata bahwa Fillmore adalah seorang yang idiot. Dan slash, Baltai memenggal kepala dari si beban Sophie. Dan kepala si beban Sophie itu jatuh tepat di tangan Tuan Fillmore. Sontak Tuan Fillmore pun sangat murka. Dia mencoba menyerang ke arah Baltai. Namun hanya dengan sekali ayunan kapaknya saja, kepala dari Tuan Fillmore pun terputus. Si Baltai berkata bahwa Fillmore akan sangat susah menang darinya tanpa adanya mata. Baltai lalu mengejek Fillmore yang mau menjadi pelayan dari si beban ini. Lalu Baltai mengeluarkan suatu tongkat sihir. Dia berkata bahwa sekarang mereka akan memiliki master yang baru. Dengan menggunakan tongkat itu, Baltai mengeluarkan lingkaran sihir di sekitar mayat dari Fillmore dan beban Sophie. Lalu secara perlahan, kepala dari mereka berdua mulai tersambung lagi, kembali terhubung ke badan masing-masing. Dan boom, mereka berdua kembali dibangkitkan. Lalu Baltai berkata bahwa sekarang mereka adalah bonekanya. Si Sophie dan Tuan Fillmore pun lalu berlutut di depan Baltai sambil memanggilnya Master. Dan terlihatlah tanda sihir yang sama seperti monster tadi. Sin lalu kembali ke tempat penginapan Eren dan yang lain. Jordi dan yang lain merasa khawatir dengan keadaan Eren yang tidak meninggalkan kamarnya sejak kejadian waktu itu. Mereka pun meminta Elkin untuk menjelaskan semuanya. Namun seperti biasa, Elkin memilih untuk diam. Sementara di kamar, Eren masih sangat shock dan stres setelah mengetahui fakta yang ada. Sin lalu berpindah ke tempat Ruff Talon. Ruff menanyakan tentang kekuatan dari Eren dan rombongannya. Dan prajurit yang bersama Eren berkata bahwa kekuatan kelompok Eren setara dengan mercenary kelas atas. Tapi prajurit itu berkata bahwa ada sedikit masalah. Ruff pun lalu menjadi penasaran tentang masalah itu. Namun Sin berpindah ke tempat Eren, di mana Eren masih frustasi akibat fakta yang ia dapatkan. Sol pun lalu memanggil Eren. Sol meminta untuk Eren sedikit makan, karena Eren belum makan sejak kejadian tempo hari. Namun Eren tidak mendengarkan perkataan Sol, bahwa semua yang ingin dia perjuangkan sekarang tidak ada. Bahkan dirinya, Raven Valte, tidak pernah eksis di dunia ini. Eren pun menjadi stres memikirkan apa tujuan hidupnya sekarang. Dia pun bertanya kepada Sol, namun Sol hanya bisa terdiam tanpa berkata. Lalu Sol meminta maaf kepada Eren. Namun Sin berpindah lagi ke sebuah istana di mana terdapat penguasa Sisuk di sana, yaitu Count Brescia, bapaknya Sophie. Dia sedang memikirkan tentang Sophie karena akhir-akhir ini Sophie agak terlihat dingin. Namun dua pengawal di depannya berkata bahwa Sophie tidak seperti itu. Dia salah terpaksa. Lalu Count Brescia berencana untuk memberikan Sophie sebuah berlian yang saking mahal ya bisa menjadi harta kerajaan. Demi melakukan itu, si Count Bangke ini berencana untuk menaikkan pajaknya lagi. Prajurit yang tadi sempat ingin menolak usulan si Count Bangke itu. Namun si Count Brescia sudah memutuskan bahwa pajak akan naik dan bagi yang tidak mau membayarnya harus dijadikan budak. Kalau ketemu Lloyd udah dihantam pakai scope legendaris. Dia juga menggunakan Ruff Talon agar bisa menyebarkan berita ini lebih cepat. Lalu tampaklah salah satu prajurit yang datang dengan tergesa-gesa. Tapi salfok anjir sama prajurit satunya, kayak udah capek dia kerja di situ. Prajurit yang tergesa-gesa itu memberitahu Count bahwa si Sophie telah kembali. Dan si Count pun itu tampak sangat senang. Dia lalu berlari untuk menghampiri si Sophie.
Namun saat sudah bertemu dengan Sophie, si Count Brescia pun sangat terkejut dan terlihatlah si Sophie yang menggunakan gaya terbaru, yaitu gaya-gaya gotik gitu. Mereka pun lalu berkata bahwa mereka telah pulang. Dan nampak si Count Brescia yang begitu takjub dengan perubahan mereka. Dia lalu berpikir, kenapa mereka bersikap dan berpakaian yang jauh berbeda dari biasanya. Tuan Fillmore lalu berkata bahwa perjalanan mereka mendapati masalah yang cukup rumit. Tuan Fillmore lalu meminta prajurit yang lain untuk pergi, karena ini informasi yang sangat penting. Mereka bertiga pun mulai berbicara, dan Tuan Fillmore langsung ke intinya saja. Dia menuduh Ruth Talon telah melakukan pemberontakan. Sontak Count Brescia menjadi sangat terkejut, karena Ruth Talon adalah bawahan yang ia sangat percayai. Tuan Fillmore lalu berkata lagi bahwa si Sophie tadi diculik oleh Ruth, dan mereka diserang di tengah jalan. Dia juga memberitahu Count Brescia bahwa akhir-akhir ini si Ruth kedapatan mengumpulkan banyak mercenary. Dia memberi saran kepada Count untuk langsung menyerang duluan dibanding menunggu serangan mereka. Count Brescia awalnya sempat ragu karena dia masih menganggap Ruth adalah bawahannya yang terpercaya. Tapi Count Brescia menjadi bingung karena yang memberikan informasi ini adalah Tuan Fillmore, orang yang ia percaya juga. Tidak mungkin Tuan Fillmore membawa berita palsu. Lalu Tuan Fillmore menunjukkan kepala dari prajurit yang dipegal Baltai, dan dia mengaku bahwa prajurit itu dibunuh oleh asasin yang dikirim Ruth. Tuan Fillmore berkata bahwa mereka sempat mengikat Sophie dan berbuat yang tidak sopan padanya. Lalu Sophie maju dan menunjukkan bekas luka di lengannya. Si Sophie lalu memeluk ayahnya dan bersandiwara. Dia meminta ayahnya untuk segera melindunginya dari Ruth. Si Count Brescia pun menjadi kebingungan. Namun si Sophie terus menggunakan ultimate seorang wanita, yaitu menangis. Akhirnya Count Brescia pun jatuh dan menyetujui rencana dari Fillmore. Count Brescia pun lalu mengumpulkan semua prajuritnya. Tapi di sini ekspresinya si Konisus anjing, masa sama anaknya kayak gitu ekspresinya. Dan tampaklah si Sophie dan Fillmore yang tersenyum karena semuanya berjalan sesuai seperti rencananya. Lalu si Sophie berkata bahwa Count Brescia adalah ayah yang terbaik dan dia sangat mencintai ayahnya. Kan sus anjir, bangke emang. Lalu entah datang dari mana, datanglah Komandan Baltai. Dia berkata bahwa ini adalah salahnya. Berkat Ruth, maka barang buktinya akan dihancurkan. Barang bukti apakah itu?